Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai metode belajar RME atau Realistic Mathematics Education. Selamat menonton. Izinkan kami juga memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noval Pratama, lalu ada teman saya Farhati Andria, lalu ada juga Rizky Puspitasari, dan juga ada Salsabila Hoirunisa. Ya, teman-teman, selamat menyimak materinya. Yang pertama akan dibahas tentang pengertian model pembelajaran matematik realistik. Menurut EVI 2011, pembelajaran matematik realistis adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik daripada yang lalu. Jadi pembelajaran matematika adalah pembelajaran matematik yang menggunakan keadaan yang nyata di lingkungan peserta didik sehingga peserta didik dapat mampu memahami pembelajaran matematika. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematik realistik. Tujuan atau manfaat dari model pembelajaran matematik realistik yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika dan juga membuat peserta didik memahami matematika dengan mengaitkannya dengan kejadian sehari-hari atau kejadian real di kehidupan nyatanya, serta bisa menerapkan ilmu matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran matematika realistik. Yang pertama, menggunakan konteks dunia nyata, yaitu pembelajaran matematik realistik di dalamnya terdapat konsep-konsep matematika yang sesuai dengan pengalaman anak sehari-hari. Selanjutnya ada menggunakan model-model atau matematisasi. Artinya siswa itu membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah atau soal dari matematika. Selanjutnya menggunakan produksi dan konstruksi. Dengan pembuatan produksi bebas, siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. Jadi ketika mereka belajar menggunakan apa yang mereka kelola sendiri, maka mereka akan lebih mengerti apa yang mereka pelajari. Selanjutnya menggunakan interaksi, yaitu adanya keterkaitan antara bentuk-bentuk interaksi seperti penjelasan, pembenaran, setuju dan tidak setuju maupun negosiasi. Selanjutnya menggunakan keterkaitan. Dalam mengaplikasikan matematika biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks. Jadi itu saling adanya keterkaitan antara bidang-bidang di dalam matematika. Ya, selanjutnya di sini saya Noval Pratama akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam metode pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education. Nah, prinsip ini diutarakan oleh Grave-Meyer pada tahun 1994. Yang pertama itu menemukan kembali. Nah, di sini siswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep, definisi, teorema, dan cara penyelesaian suatu masalah dalam pembelajaran yang sedang dijalaninya gitu. Nah, di sini kemampuan berlogika siswa dasar-dasarnya sudah mulai dibentuk seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah fenomena didaktik. Di sini adalah tingkat selanjutnya dari poin yang pertama, yaitu di mana siswa itu diberikan masalah kontekstual atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari lalu mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Nah, lalu yang ketiga ada mengembangkan model sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah
kemampuan logika siswa ditingkatkan lebih tinggi lagi, di mana siswa diberikan arahan supaya mampu untuk menemukan solusi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang terjadi, tapi hasil dari pemikirannya sendiri gitu. Nah, di sini siswa dituntut untuk lebih kreatif dan juga lebih inovatif dalam mencari solusi dari permasalahan kontekstual yang diberikan, yang dimana itu harus relevan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Lalu selanjutnya adalah mengenai variasi dari metode RME sendiri. Itu yang pertama menemukan masalah mengenai permasalahan kontekstual gitu kan. Lalu yang kedua memecahkan masalah atau problem solving. Lalu yang ketiga adalah mengorganisasikan bahan ajar atau organizing subject matter. Nah, di sini maksudnya apa? Pertama adalah menemukan masalah, atau looking for problems. Nah, di sini siswa diberikan arahan dan juga diberikan penugasan. Mereka harus mampu menemukan topik permasalahan yang sedang didalami dalam pembelajaran tersebut. Nah, lalu yang kedua ada memecahkan masalah. Nah, setelah mereka menemukan permasalahan tersebut, mereka diarahkan untuk memecahkan masalah tersebut. Tentunya berdasarkan prinsip yang tadi sudah disebutkan, di mana siswa harus memiliki pemecahan masalah atau solusi dari masalah tersebut itu dengan kemampuan dirinya sendiri, dengan kemampuan berlogikanya sendiri. Lalu yang terakhir adalah mengorganisasikan bahan ajar. Nah, di sini adalah tingkat yang lebih lanjut lagi, di mana siswa diminta dan diarahkan untuk mampu memberisikan antara materi-materi yang telah diberikan. Jadi ketika membahas satu materi tidak digabungkan dengan materi yang lain. Nah, tujuannya adalah agar siswa mampu menggunakan kemampuan berlogikanya dan juga mengembangkan kemampuan berlogikanya untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada gitu. Jadi siswa tidak tergantung terhadap gurunya ataupun terhadap orang lain untuk menunggu penjelasan dari materi tersebut, di mana mereka sendiri juga mampu untuk menjelaskan masalah dan materi tersebut walaupun dengan kemampuan mereka yang dikatakan masih belajar seperti itu. Ya, selanjutnya ini adalah pembahasan terakhir saya, yaitu mengenai karakteristik dari metode RME itu sendiri. Nah, yang pertama adalah siswa membangun sendiri pengetahuannya, di mana seperti prinsip yang tadi sudah disebutkan, yaitu prinsip yang pertama, siswa itu membangun konsep dan juga teoremanya sendiri mengenai pembelajaran yang sedang berlangsung ataupun mengenai materi yang telah diberikan kepada mereka. Lalu yang kedua adalah suasana dalam proses pembelajaran lebih menyenangkan. Karena apa? Karena di sini siswa dihadapkan langsung dengan realita kehidupannya ataupun dengan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak cepat bosan karena kehidupan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dinamis gitu. Jadi itu membuat siswa menjadi semakin tertarik terhadap materi yang sedang mereka dalami. Lalu yang selanjutnya adalah siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena dengan metode ini tidak ada pembatasan benar dan salah, karena di sini titik beratnya adalah mengembangkan kemampuan berlogika siswa mengenai materi yang sedang ataupun sudah diajarkan. Lalu yang keempat adalah memupuk kerjasama dari kelompok. Nah, selain juga merasa dihargai, nah mereka juga di sini ditekankan untuk saling menghargai pendapat satu sama lain, yang dimana berpengaruh dalam kemampuan bekerja dalam berkelompok. Lalu yang kelima adalah melatih keberanian siswa, karena di sini siswa dituntut atau diarahkan untuk mampu mengutarakan penjelasan teori, konsep dasar materi yang sedang dan ataupun yang sudah dipelajari menurut bahasanya sendiri, menurut pengertiannya sendiri. Nah, lalu yang keenam adalah melatih siswa untuk
terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Nah, ini berhubungan dengan yaitu variasi dari RME, di mana ini sangat berhubungan dengan problem solving, dan ini sangat penting karena pada dasarnya di kehidupan nanti di masa yang akan datang, para siswa tersebut harus bisa menghadapi, mencari dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang akan ataupun sedang mereka hadapi nanti, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti, di mana saling menghargai dan juga saling bekerja sama, seperti yang ditekan sebelumnya, di mana selain di situ belajar untuk bekerja dalam berkelompok, di sini juga ditekankan mengenai menghargai pendapat orang lain. Karena dengan konsep atau metode pembelajaran ini, siswa itu dituntut untuk memberikan penilaian gitu. Penilaian dalam artian di sini siswa dituntut untuk memberikan penilaian yang dimana tidak harus sama antara si A dan si B dalam memberikan suatu pendapat, karena cara berpikir dan juga cara mengolah data yang masuk ke mereka, setiap orang itu berbeda-beda, seperti itu. Terima kasih. Kriteria RME. Yang pertama, murid aktif, guru aktif. Menurut Freudenthal, penggagas pembelajaran realistik, matematika itu adalah aktivitas manusia. Itu berarti bahwa ide-ide matematika ditemukan orang melalui kegiatan atau aktivitas. Aktif di sini berarti aktif berbuat dan aktif berpikir. Jadi, konsep-konsep matematika ditemukan lewat sinergi antara pikiran dan tubuh. Indera kita menerima informasi, diteruskan ke otak, dan diolah, lalu disimpan dalam memori jangka panjang. Pada suatu saat diambil lagi untuk diolah bersama informasi baru yang masuk, lalu disimpan lagi dalam bentuk baru. Demikian gambaran bagaimana pengetahuan kita berkembang. Dalam pembelajaran matematika, salah satu tugas guru ialah mendorong siswa aktif berbuat dan berpikir. Siswalah yang bertanggung jawab tentang hasil belajarnya. Guru bertanggung jawab pada penciptaan kondisi belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Yang kedua, pembelajaran sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan masalah kontekstual atau realistik. Siswa akan memiliki motivasi untuk mempelajari matematika bila dia melihat dengan jelas bahwa matematika bermakna atau melihat manfaat matematika bagi dirinya. Salah satu manfaat itu ialah dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Bermakna dapat juga berarti dia melihat hubungan antara informasi baru yang dia terima dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dia miliki. Jadi, masalah kontekstual atau realistik adalah masalah yang berkaitan dengan situasi dunia nyata atau dapat dibayangkan oleh siswa. Pada dasarnya, masalah kontekstual atau realistik adalah suatu masalah yang kompleks yang menuntut level kognitif dari yang rendah sampai tinggi. Ketiga, berikan kesempatan pada siswa menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Tidak hanya satu cara menyelesaikan masalah, ada banyak cara. Itu sangat tergantung pada struktur kognitif siswa. Guru tidak perlu mengajari siswa bagaimana cara menyelesaikan masalah. Mereka harus berlatih menemukan cara sendiri untuk menyelesaikannya. Soal yang diberikan pada siswa hendaknya tidak jauh dari skema yang sudah mereka miliki dalam pikirannya. Dalam keadaan tertentu, guru dapat membantu siswa dengan memberikan sedikit informasi sebagai petunjuk arah yang dapat dipilih siswa untuk dilalui. Itu dapat dilakukan dengan bertanya atau memberi komentar. Yang keempat, guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Menurut hasil penelitian modern dalam bidang psikologi dan neuroscience, bukan hanya tubuh kita yang mengikuti perintah dari otak kita, tapi otak kita juga akan bekerja sesuai keinginan atau kemauan kita sendiri. Itu berarti otak kita dapat juga diperintah oleh kemauan kita.
Jadi, kemampuan manusia tidak hanya ditentukan oleh IQ-nya, tapi juga oleh kemauannya. Orang yang selalu menganggap dirinya bodoh atau merasa tidak bisa melakukan sesuatu memang akan menjadi bodoh atau tidak bisa melakukan sesuatu. Sebaliknya, orang yang mengatakan kepada dirinya bahwa dia bisa, maka dia akan bisa. Artinya, otaknya akan berusaha bekerja sesuai keinginan orang tersebut. Intinya, ialah orang perlu berusaha untuk selalu berpikir positif. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah secara individu atau dalam kelompok kecil. Belajar dengan bekerja sama lebih efektif daripada belajar secara individual. Memang harus diakui bahwa ada banyak tipe belajar. Ada yang lebih senang belajar individual, ada yang lebih senang belajar dalam kelompok, ada yang cenderung visual, ada yang auditif, ada yang kinestetik, saling tukar informasi penting untuk memahami sesuatu. Informasi yang bertentangan pun dengan dimiliki seseorang dapat membuat pemahaman orang itu terhadap suatu masalah menjadi lebih baik. Informasi yang baru dapat menyebabkan informasi lama ditransformasi, diperkuat, diperbaiki, atau diperlemah, diperburuk atau dirubah bentuk atau polanya. Tugas guru membantu siswa agar informasi baru dapat memperkuat atau memperbaiki pengetahuan seseorang. Maka interaksi dan negosiasi perlu sekali dalam pembelajaran matematika. Keenam, pembelajaran tidak perlu selalu di kelas. Rasa bosan mengurangi ketertarikan untuk mendengarkan atau berbuat sesuatu, termasuk untuk berpikir. Orang memerlukan variasi untuk merangsang organ-organ tubuh melakukan fungsinya dengan baik. Variasi ini juga dapat membuat suasana yang menyenangkan dalam belajar. Suasana tempat duduk yang sama terus-menerus, suasana ruang yang sama terus-menerus, cara belajar di kelas yang sama terus-menerus, dan penampilan guru yang sama terus-menerus menimbulkan rasa bosan pada siswa. Oleh karena itu, guru perlu berpikir untuk selalu melakukan variasi pembelajaran, variasi susunan tempat duduk, variasi dekorasi kelas, variasi penampilan guru, variasi metode pembelajaran, dan sebagainya. Guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi. Salah satu ciri penting dari model pembelajaran ini ialah interaksi dan negosiasi. Siswa perlu belajar untuk mengemukakan idenya kepada orang lain, supaya mendapat masukan berupa informasi yang melalui refleksi dapat dipakai memperbaiki atau meningkatkan kualitas pemahamannya. Untuk itu, perlu diciptakan suasana yang mendukung. Misalnya, jangan menghukum siswa jika membuat kesalahan dalam menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Jangan menertawakan, tapi menghargai pendapatnya. Yang kedelapan, siswa bebas memilih modus representasi yang sesuai dengan struktur kognitifnya sewaktu menyelesaikan suatu masalah. Pemahaman siswa dapat diamati dari kemampuannya menggunakan berbagai modus representasi untuk membantunya menyelesaikan suatu masalah. Dalam pembelajaran matematika di SD, hendaknya siswa tidak cepat-cepat dibawa ke level formal, tetapi diberi banyak waktu bermain atau berbuat dengan menggunakan benda-benda konkret, manipulatif, atau model-model. 9. Guru bertindak sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran matematika, guru hendaknya turut mengajari siswa atau mengantarkannya ke tujuan, tetapi memfasilitasi siswa dalam belajar. Guru dapat membimbing siswa jika mereka melakukan kesalahan atau tidak mempunyai ide dengan memberi motivasi atau sedikit arahan agar mereka dapat melanjutkan bekerja mencari strateginya menyelesaikan masalah. 10. Kalau siswa membuat kesalahan dalam menyelesaikan masalah, jangan dimarahi, tetapi dibantu melalui pertanyaan-pertanyaan. Hukuman hanya menimbulkan efek negatif dalam diri siswa, tapi motivasi, khususnya motivasi internal dan sikap siswa yang positif dapat membantu siswa belajar efektif. Perasaan senang dalam melakukan sesuatu membuat otak bekerja optimal untuk memenuhi keinginan si pembelajar. Perasaan senang jelas tidak dapat dikembangkan lewat ancaman atau hukuman, tetapi dapat lewat sikap empatik,
penghargaan, atau pujian. Mendidik anak bersikap santun adalah dengan memperlakukannya secara santun. Mendidik anak bersikap terbuka adalah dengan menunjukkan kepadanya sikap keterbukaan dan mengajak anak berkomunikasi dengan cara yang komunikatif atau dengan bahasa yang dapat dimengertinya. Menurut Travers dalam Zainuri tahun 2007, yang pertama menggunakan konteks dunia nyata yang menjembatani konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Yang kedua, menggunakan model-model matematisasi. Artinya, siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menggunakan produksi dan konstruksi. Dengan pembuatan produksi bebas, siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. Strategi informal siswa yang berupa prosedur pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi dalam mengkonstruksi pengetahuan matematika formal. Yang keempat, menggunakan interaksi. Secara eksplisit, bentuk-bentuk interaksi yang berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju tidak setuju, pertanyaan, atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal dari bentuk-bentuk informal siswa. Yang kelima, menggunakan keterkaitan. Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks dan tidak hanya aritmatika, aljabar, atau geometri, tetapi juga bidang lain. Karena matematika realistik menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran, maka situasi masalah perlu diusahakan benar-benar kontekstual atau sesuai dengan pengalaman siswa, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dengan cara-cara informal. Cara-cara informal yang ditunjukkan oleh siswa digunakan sebagai inspirasi pembentukan konsep matematika. Kekurangan realistic mathematics education. Yang pertama, pemahaman tentang RME atau pengimplementasian RME membutuhkan paradigma, yaitu perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal. Misalnya seperti siswa, guru, peranan sosial, peranan konteks, peranan alat peraga, pengertian belajar, dan lain-lain. Perubahan paradigma ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan karena paradigma lama sudah begitu kuat dan lama mengakar. 2. Pencarian soal-soal yang kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh RME tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu dipelajari siswa. Terlebih karena soal tersebut masing-masing harus bisa diselesaikan dengan berbagai cara. 3. Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan tersendiri. Keempat, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan memulai soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal, dan proses matematisasi vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena proses dan mekanisme berpikir siswa harus diikuti dengan cermat agar guru bisa membantu siswa dalam menemukan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu. 5. Pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih bisa membantu proses berpikir siswa sesuai dengan tuntutan RME. Keenam, penilaian dalam RME lebih rumit daripada dalam pembelajaran konvensional. 7. Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi secara substansial agar proses pembelajaran siswa bisa berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip RME. Nama saya Salsabila Khairunisa Arfani, NIM 1807484. Model pendekatan baru yaitu Realistic Mathematics Education. Pembelajaran matematika realistik diawali dengan dunia nyata agar dapat memudahkan siswa dalam belajar matematika.
Kemudian, siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Setelah itu, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bidang lain. Prosedur atau langkah-langkah yang ada dalam penerapan model RME dalam pembelajaran matematika yaitu tahap persiapan, pembukaan, proses pembelajaran, dan tahap akhir. Dalam pengevaluasinya, penerapan model RME mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah: pertama, pembelajaran matematika lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak. Kedua, mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. Ketiga, menekankan belajar matematika pada learning by doing. Keempat, memfasilitasi penyelesaian masalah matematika dengan tanpa menggunakan penyelesaian yang baku. Kelima, menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika. Sedangkan kelemahannya antara lain, yang pertama, diskusi kelompok masih dikuasai oleh siswa kelompok yang pandai, sedangkan untuk kelompok yang kurang berkecenderungan pasif. Yang kedua, tingkat pengetahuan dan profesionalisme guru yang rendah mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam menyelesaikan masalah dan menyampaikan materi matematika. Yang ketiga, peranan guru sebagai fasilitator akan membuat guru harus selalu memperluas wawasannya.